terkait dengan obligasi pemerintah atau government bond. Ini yang merupakan surat utang jangka menengah ataupun jangka panjang ya, yang dikeluarkan pemerintah dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif lebih stabil. Dan instrumen ini kerap dijadikan pilihan oleh para investor, terutama karena risikonya yang relatif rendah. Kami bahas pagi ini dalam Cari Cuan dari Obligasi Negara. Kalau kita berbicara soal obligasi negara, ini adalah salah satu instrumen investasi yang bisa dipilih salah satunya oleh para investor dengan kategori atau karakter konservatif begitu ya. Karena risikonya yang cenderung rendah, namun nanti yieldnya atau return-nya cenderung stabil. Bicara soal obligasi ini, kalau kita mengenal saham, kalau saham adalah kita memiliki kepemilikan perusahaan, memiliki surat kepemilikan begitu ya. Nah, kalau obligasi negara ini adalah kita memiliki surat utang gitu. Jadi pemerintah, kasarnya begitu, pemerintah berhutang kepada kita lalu kita beri lewat surat obligasi negara ini. Ada beberapa macam, kita lihat di sini. Obligasi negara apa saja? Yaitu ada surat utang negara, ORI. Kalau kita ingat kemarin ada ORI 19 yang akan jatuh tempo pada Februari 2024 begitu ya. Ini adalah salah satu SBN atau surat berharga negara yang juga banyak diminati oleh para coronation atau para kaum milenial yang mulai berinvestasi pada masa COVID-19 atau Corona. Ini merupakan surat utang atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk kemudian membiayai APBN sekaligus juga kemudian sebagai langkah untuk pembiayaan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Kemudian juga ada Savings Bond Retail atau SBR. Ini yang juga kerap kali dikenal. Jadi SBR ini merupakan salah satu surat berharga atau surat utang juga yang dikeluarkan di pasar. Ini dengan investasi 1 juta sampai maksimal 3 miliar rupiah. Ini nanti Anda sudah bisa membeli SBR dengan kemudian yield atau imbal hasil yang diumumkan secara berkala juga oleh pemerintah. Kemudian juga ada SBSN, jadi surat berharga syariah negara. Ini berbedanya adalah kalau misalnya ORI SBR ini belum mendapatkan sertifikasi dari MUI halal, tapi kalau ST dan SR atau sukuk tabungan dan juga sukuk retail ini sudah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kita lihat di sini bagaimana kemudian perbedaannya dari 4 surat berharga negara tersebut. ORI terlebih dahulu, kita lihat sifat instrumennya itu pernyataan surat utang negara, sementara untuk sukuk retail, penyertaan aset negara, kemudian tenor jatuh temponya yaitu selama 3 tahun. Jadi bicara soal tenor jatuh tempo ini artinya Anda mengendapkan uang Anda di surat berharga ini selama 3 tahun, lalu nantinya akan mendapatkan bunga secara berkala atau secara bulanan yang diberikan secara kupon. Nah, kuponnya ini kalau ORI itu dibayarkan fix tiap bulan. Kemudian SR ini floating rate, dibayar tiap bulan juga, namun rate-nya bisa floating ya. Kemudian apakah kemudian bisa diperdagangkan di pasar sekunder? Kalau ORI bisa, begitupun dengan sukuk retail. Kemudian apakah ada potensi capital gain setelah dijual di pasar sekunder? Ada pastinya. Kemudian dijamin 100% oleh pemerintah dan di sini sukuk retail mendapatkan pernyataan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kita lihat kemudian obligasi negara lainnya, itu savings bond retail dan juga sukuk tabungan begitu. Jadi kalau saving bond retail ini atau SBR, ini pernyataan surat utang negara. Kalau sukuk tabungan ini pernyataan aset negara atau modal negara, bisa dikatakan begitu. Sifatnya terpisah daripada pembiayaan APBN. Kemudian tenor atau jatuh temponya untuk SBR selama 2 tahun, begitupun sukuk tabungan. Kemudian bagaimana dengan kuponnya? Floating rate, dibayar tiap bulan. Kalau misalnya ST, fix dibayar tiap bulan juga. Apakah bisa diperdagangkan di pasar sekunder? Ternyata hanya untuk kepemilikan perdana, tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Kemudian jadi karena tidak bisa diperdagangkan di pasar sekunder, tidak ada potensi untuk capital gain, tapi akan mendapatkan rate yang ditetapkan oleh surat berharga tersebut. Kemudian juga ini sudah mendapat jaminan 100% dari pemerintah. Jadi kalau bicara soal rate ataupun imbal hasil yang diberikan, jadi misalnya begini, jika Anda menginvestasikan 10 juta rupiah misalnya ya, 10 juta rupiah di obligasi negara, misalnya di SBR. Nah, dengan kemudian misalnya imbal hasil ya sebesar 6,95% begitu. Nah, jadi ini 6,95% ini akan Anda terima di akhir masa tenor kepemilikan surat berharga atau surat utang tersebut begitu. Nah, jadi nanti selama dari 2 tahun tersebut nanti tiap tahunnya Anda akan mendapatkan imbal hasil sebesar 6,95% begitu. Ini akan kemudian dari 10 juta kemudian akan dibagi dengan
12 Anda mendapatkan juga tiap bulannya secara diberikan kupon begitu ini. Kupon yang akan diberikan setiap bulan. Oke. Nah, kita lihat kemudian bagaimana dengan imbal hasil obligasi pemerintah fixed rate atau FR. Salah satunya ini beberapa jenis yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang sudah beredar. Nah, ini kita akan melihat bagaimana kemudian imbal hasil, pergerakan imbal hasil dari surat utang atau surat obligasi negara ini. Kita lihat di sini FR0061 dengan tenor 1 tahun. Ini pada perdagangan hari ini imbal hasilnya di 4%, kemudian kemarin 4,019%, ada pergerakan 0,6 basis point. Kemudian kita lihat yang paling tenornya lama yaitu 30 tahun, ini FR0089, nilai investasinya sekitar minimal 100 juta ya. Nah, dengan imbal hasil 7,042% dan 7,002%. Tapi kalau kita bicara soal yield atau imbal hasil obligasi pemerintah ini sendiri, memang ini akan selalu lebih tinggi daripada BI 7 days reverse repo rate begitu. Jadi, dan karena kecenderungannya yang cukup stabil, ini menjadi instrumen investasi yang bisa dikatakan low risk begitu. Lalu bagaimana dengan peringkat kredit atau surat utang kita? Di sini ada 3 lembaga internasional yang memberikan peringkat kepada surat utang pemerintah, yaitu Fitch Ratings, Standard & Poor's, dan juga Moody's. Nah, di sini Fitch Ratings memberikan peringkat triple B dengan outlook stabil, triple B, dan juga S&P juga memberikan triple B. Ini artinya investment grade ataupun layak investasi ya. Kemudian untuk Moody's ini Baa2. Nah, kalau Baa2 ini artinya investment grade tapi dengan moderate risk atau risiko moderat. Begitu ya. Nah, jadi ini obligasi negara yang bisa Anda ambil sebagai salah satu cara untuk mendiversifikasi portofolio investasi Anda. Dan lalu bagaimana ya untuk kita bisa memaksimalkan cuan kita ataupun profit dari obligasi negara sebagai salah satu sarana diversifikasi portofolio investasi kita. Kami akan langsung bahas dengan Dimas Yusuf, Head of Fixed Income Sukor Invest Asset Management. Langsung saja saya sapa. Selamat pagi Mas Dimas. Selamat pagi Mas Ali. Ya Mas Dimas, selamat pagi. Apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Ali. Kabar baik? Ya baik. Mas Dimas, ini bicara soal obligasi negara. Kalau kita melihat dari pertumbuhan imbal hasilnya, bagaimana sebetulnya sampai sejauh ini daya tarik obligasi pemerintah ini bagi para investor, mungkin terutama bagi para investor kalangan milenial, atau kita bisa banyak sebut di pandemi ini coronation gitu. Coronation ya. Oke, kalau kita lihat ya sebenarnya mungkin yang jarang diperhatikan orang adalah tahun 2020 adalah tahun ketiga consecutive year bahwa fixed income atau obligasi negara dan corporate itu secara overall mengoutperform performance dari IHSG gitu ya. Jadi mungkin ya agak jarang diketahui orang adalah hal tersebut gitu ya. Jadi mungkin kalau dilihat fixed income itu investasi yang ya mungkin nggak terlalu volatile gitu ya. Kalau boleh saya bilang dalam tanda kutip nggak seseru investasi di saham gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi performance, tadi misalnya Mas Aldi bilang mau cari cuan dari sini, menurut saya potensinya masih cukup menarik gitu. Kenapa? Karena yang paling nomor satu yang harus diingat gitu ya dengan berinvestasi di fixed income adalah harga itu bergerak terbalik dengan yield gitu ya. Nah sementara yield Indonesia itu trennya adalah masih terus menurun. Kenapa? Kita tahu sekarang mungkin perlu ini ya nanti untuk investor yang mungkin baru di fixed income itu harus dilihat yield kita itu berapa sih di Indonesia gitu ya. Biasanya investor fixed income itu lihatnya di yield level 10 tahun, tadi sempat dibahas sedikit. Saat ini di level 6,7%, menurut saya sih itu masih sangat tinggi gitu ya. Jadi chance-nya untuk yield terus turun dari level 6,7% itu masih sangat besar gitu ya. Intinya sih investor mau melihat terus yield Indonesia atau borrowing cost kita. Pemerintah itu kalau minjem duit itu cost-nya berapa sih? Itu harusnya seiring dengan perbaikan ekonomi, pembangunan ekonomi itu yield-nya bisa turun terus dan tentunya harga berbanding terbalik gitu ya, harganya justru naik. Lalu bisa kemudian mendapatkan capital gain dari harga yang naik tersebut ya. Mas Dimas, ini terkait dengan obligasi negara tadi juga sempat saya bahas, begitu banyak ya jenisnya, namun bagaimana memilih jenis obligasi yang sesuai ini dengan karakter investor? Oke. Mungkin nomor satu yang paling penting adalah harus jujur sama diri sendiri ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi ya seperti dijelaskan Mas Aldi,
karakteristiknya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang bisa ditradingkan di secondary market, ada yang tidak bisa. Kemudian apakah ada kebutuhan untuk berinvestasi di yang syariah compliant gitu ya. Kemudian jangka waktunya juga disesuaikan dengan ini apa namanya horizon investasi dari masing-masing investor. Itu harus istilahnya harus jujur sama diri sendiri. Sebenarnya saya ini kebutuhan investasinya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya dananya akan di-fix kan tidak bisa bergerak selama 3 tahun, memang harus yang yakin ini porsi dana yang mungkin bisa dibantu dengan ini sudah terbukti saya ada dana sebagian sekitar 20% atau 15% dari total dana yang dimiliki, ini terbukti saya tidak pernah perlu menggunakan kok gitu ya. Jadi mungkin ada perlu diyakinkan dulu diri sendiri yang penting gitu ya. Investasinya itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman gitu ya. Jadi kalau nanti misalnya sudah dipilih yang tidak bisa dijual di secondary, tapi aduh di tengah jalan butuh dananya, itu agak sayang gitu ya. Jadi kembali lagi sih menurut saya yang paling penting adalah jujur sama diri sendiri aja. Oke, jadi bisa memilah-milih tenor mana yang mau diambil untuk kemudian memaksimalkan profitnya. Tapi kalau kita melihat sifat dari obligasi ini kan dana ditahan, begitupun dengan deposito. Sebetulnya kalau melihat bagaimana keuntungan yang mungkin didapat dari deposito ataupun obligasi ini menurut Mas Dimas bagaimana? Oke, sampai saat ini pemerintah masih menurut saya sih sangat mampu untuk memberikan imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan dengan deposito gitu ya. Dari sisi imbal hasil grossnya lebih menarik, kemudian pajaknya juga diberikan insentif lebih rendah. Jadi all in all itu cukup menarik gitu ya. Apalagi mungkin kalau buat investor yang tipenya mungkin masih ada waktu untuk melihat pergerakan harga gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, tren kita itu terutama untuk jangka panjang itu yield kita much more likely untuk terus turun gitu. Jadinya potensi untuk ada apresiasi harga juga lumayan gitu. Jadi menurut saya unggulannya bisa dibilang ada 3 gitu ya. Yang pertama dari sisi imbal hasil gross lebih menarik, kemudian ada insentif pajak yang lebih kecil dibandingkan dengan deposito. Kemudian ini potensially nggak ada yang bisa menjamin gitu ya. Tapi sampai saat ini fundamentally kalau kita lihat secara fundamental gini, ini mungkin yang perlu lebih diperhatikan saat ini dengan kemarin kita ingat beberapa case gitu ya, investasi yang tidak melihat fundamental misalnya jika hanya berharap harganya naik gitu ya. Nah ini kalau kita lihat secara fundamental, kita bandingkan saja dengan peers negara-negara kita. Tadi kita sempat bicara rating sovereign Indonesia gitu ya, dengan negara-negara yang punya rating sovereign yang sama dengan Indonesia. Jadi menurut lembaga-lembaga yang memang berkompetensi di bidang ini, secara pengelolaan hutang, secara pertumbuhan ekonomi dan lain-lain itu kurang lebih sama, yield kita itu masih cukup tinggi. Jadi chance-nya untuk turun itu masih cukup besar. Jadi menurut saya sih ada kurang lebih 3 keunggulan tersebut. Oke, Mas Dimas, kalau kita melihat saat ini yang menjadi sentimen pasar adalah yield treasury dari pemerintah Amerika Serikat. Ini sebetulnya kalau dilihat dari obligasi negara pemerintah Indonesia sendiri, sebetulnya ini menjadi salah satu keuntungan untuk investor obligasi atau seperti apa, Mas? Oke, buat nasabah atau investor yang belum masuk ke pasar gitu ya di saat ini, menurut saya ini justru adalah window yang sangat menarik gitu ya. Karena tahun lalu itu Indonesia jadi one of the best in terms of performance gitu dibandingkan emerging markets lain. Return kita, total return untuk obligasi negara kita itu sampai 13%. Itu pun secara indeks ya. Nah, kalau tahun ini kita lihat tentunya dengan pergerakan US Treasury tadi yang dibilang Mas Aldi, kita sebagai negara berkembang dan juga banyak negara lain, even di EU, UK, Jerman, semua yieldnya juga ikut naik dan harga berbalik ya. Sekali lagi dia harganya turun gitu kan. Nah, kemarin itu tahun lalu kita sudah sempat kembali menembus level yield 6% gitu ya. Lowestnya di 5,8 dan sekarang kita kembali ke level 6,7% yield kita. Jadi menurut saya ini justru sekali lagi adalah window yang cukup menarik buat misal yang kemarin, waduh rally-nya udah kekencangan nih, saya udah ketinggalan, males lah masuk gitu ya. Nah sekarang menurut saya sih justru ada window-nya lagi karena secara fundamental kenaikan yield dari 5,8 ke 6,7 ini secara fundamental tidak ada deterioration gitu ya. Justru yang ada perbaikan secara fundamental. Jadi sekali lagi mungkin ini justru bisa dilihat sebagai window yang cukup menarik terutama bagi investor yang horizon investasinya tidak terlalu pendek gitu ya. Karena anyway jika berharapnya untung dalam jangka waktu pendek menurut saya
itu agak terlalu berbahaya ekspektasinya. Lebih baik memang diperuntukkan untuk horizon yang cukup panjang. Oke, jadi sebenarnya ini waktu yang baik untuk masuk melihat-lihat obligasi mana yang sesuai dengan karakter para investor. Tapi kalau melihat karakter yang cukup punya banyak waktu begitu untuk melihat bagaimana portofolio mereka kemudian mencari capital gain, bagaimana untuk memaksimalkan perolehan cuan ataupun profit dari capital gain ini sendiri, Mas Dimas? Oke, menurut saya mungkin bisa dilihat dari ini ya, tren pergerakan yield kita. Mungkin kalaupun dalam 1 tahun ini kalau yield kita belum bisa turun banyak, terutama karena sampai saat ini proyeksinya sih untuk US Treasury itu yieldnya masih justru mungkin masih ada kemungkinan naik gitu ya. Menurut saya mungkin butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun jika nanti yield kita sudah kembali di bawah level 6% atau mendekati level 5,5% dalam 2 atau 3 tahun, mungkin boleh untuk take profit dulu gitu ya. Karena mungkin nggak jauh beda sama saham gitu ya. Kita di fixed income juga juga harus memperhitungkan efek teknikal juga. Jadi nanti kalau sudah rally, namanya rally gitu ya, biasanya harus ambil nafas dulu, itu nanti boleh mungkin untuk take profit dulu sih. Oke, baik Mas Dimas Yusuf, semoga ini bisa memberikan pencerahan ya bagi mereka mungkin yang baru melihat awal-awal bagaimana caranya masuk ke pasar obligasi negara ini dan memberikan banyak tips yang berguna pastinya. Terima kasih Mas Dimas Yusuf, Head of Fixed Income Sukor Invest Asset Management sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas.